Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Novdis Fikairi. Saya berasal dari Prodi S1 Ilmu Keperawatan, berasal dari Universitas Merdeka Bukit Tinggi. Di sini saya berkesempatan untuk dapat memberikan edukasi pencegahan mengenai anemia sejak dini, terutama pada remaja putri. Di sini saya akan memaparkan data mengenai anemia, bahwa data ini mengatakan bahwa remaja putri lebih rentan daripada pria mengalami anemia. Anemia pada remaja putri berdampak serius, seperti menurunnya konsentrasi belajar, kelelahan, dan risiko gangguan kesehatan jangka panjang, termasuk saat kehamilan kelak. Berdasarkan data Riskandas 2018, remaja putri di Indonesia masih tinggi, yaitu dengan angka 22,7%. Dan hal ini menunjukkan perlunya upaya pencegahan yang lebih pasif. Di sini apakah sudah tahu mengenai anemia? Belum. Nah, di sini anemia adalah kondisi ketika jumlah sel darah merah dalam tubuh rendah dan tidak berfungsi dengan baik. Kondisi ini membuat tubuh tidak mendapatkan cukup oksigen, sehingga kulit akan terlihat lebih pucat dan terasa mudah lelah. Jika seseorang kekurangan sel darah merah atau hemoglobin yang normal, maka sel-sel dalam tubuh tidak akan mendapatkan oksigen yang lebih cukup. Akibatnya timbullah gejala anemia. Nah, di sini anemia saya paparkan ada beberapa penyebab. Paling umumnya adalah kekurangan asupan zat besi dari makanan, misalnya karena jarang mengkonsumsi daging, hati, atau sayuran hijau. Selain itu, kehilangan darah yang berlebih seperti menstruasi yang terlalu banyak pada wanita atau pendarahan saluran cerna juga dapat menyebabkan anemia. Dan program diet yang tidak tepat juga merupakan bagian dari sebab timbulnya anemia. Apabila seseorang mengalami anemia, terdapat tanda dan gejala pada penderita bahwanya anemia seringkali ditandai dengan gejala seperti mudah lelah, lemas, meski tidak banyak aktivitas, wajah terlihat pucat, serta sering merasa pusing dan sakit kepala. Beberapa orang mengeluh sulit konsentrasi, mudah mengantuk, serta telinga berdenging. Pada kasus anemia berat, penderita akan mendapatkan gejalanya biasa semakin parah, seperti pingsan, dada terasa nyeri, hingga tangan dan kaki terasa dingin. Pada anak-anak dan remaja, anemia bisa menyebabkan gangguan pertumbuhan dan perkembangan. Salah satu pencegahannya dengan mengkonsumsi tablet tambah darah, bikin remaja lebih kuat dan gak gampang capek pada saat beraktivitas dan tetap fokus belajar. Selain itu, membantu mencegah pusing saat haid, menjaga warna kulit tetap segar, dan mendukung pertumbuhan yang optimal. Selain itu, asupan zat besi yang cukup memperkuat sistem kekebalan tubuh sehingga menurunkan risiko infeksi. Dengan rutin mengonsumsi obat tambah darah sesuai anjuran, kualitas hidup dapat meningkat. Gangguan jantung atau penurunan daya tahan tubuh dapat dicegah. Pencegahan yang berikutnya juga masuk pada pola makan bergizi seimbang untuk mencegah anemia. Penerapan pola makan bergizi seimbang sangat penting untuk mencegah anemia, terutama anemia defisiensi besi. Pola makan yang harus mencukupi sumber zat besi seperti heme, daging merah, hati, ayam atau ikan, serta sumber zat besi non-heme seperti sayuran hijau, kacang-kacangan, dan biji-bijian. Agar penyerapan zat besi lebih maksimal, konsumsi vitamin C agar penyerapan lebih maksimal seperti jeruk, tomat, atau mangga. Kemudian hindari mengkonsumsi teh, kopi yang berlebihan karena bisa menghambat penyerapannya. Baiklah, mungkin sekian yang dapat saya paparkan. Apakah kakak-kakak semuanya bisa mengerti apa yang dimaksud dengan anemia, atau apakah terdapat pengajuan pertanyaan? Di sini saya akan bertanya, apa perbedaan antara anemia defisiensi besi dan anemia karena kehilangan darah akut? Pertanyaannya Kak Bel, untuk pertanyaan yang
anemia itu sendiri, terdapat beberapa jenis anemia. Terutama dari pertanyaan tersebut, perbedaan dari anemia defisiensi besi disebabkan oleh kekurangan zat besi dalam tubuh yang dapat terjadi akibat asupan zat besi yang tidak cukup dari makanan, gangguan penyerapan zat besi di dalam saluran pencernaan, dan kehilangan darah jangka panjang seperti menstruasi, tukak lambung, atau pendarahan saluran pencernaan. Sedangkan anemia akibat kehilangan darah akut disebabkan oleh kehilangan darah secara tiba-tiba dan dalam jumlah besar. Contohnya pendarahan karena kecelakaan atau trauma, kemudian pendarahan saluran cerna akut, misalnya varies esofagus pecah, kemudian pendarahan postpartum. Kemudian mengenai perbedaan antara defisiensi besi dan juga anemia kehilangan akut, terlihat dari mekanisme terjadinya anemia tersebut. Di anemia defisiensi besi terjadi secara bertahap karena cadangan zat besi tubuh hilang atau habis. Tanpa zat besi, tubuh akan tidak dapat memproduksi hemoglobin yang cukup, sehingga produksi sel darah merah terganggu. Kemudian anemia kehilangan darah akut terjadi secara tiba-tiba akibat pengurangan volume darah termasuk sel darah merah dan plasma. Tubuh dapat sempat mengganti sel darah merah yang hilang. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga jawaban yang saya berikan dapat bermanfaat dan menjadi ilmu baru bagi Kak Abel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.